Saya kira masa depan perpustakaan secara umum, secara global di antara kaum muda di dunia kita, tetapi juga perpustakaan Sanata Dharma itu masih cukup cerah. Perpustakaan saya kira tidak akan mati, hanya perpustakaan harus bertransformasi menuju layanan-layanan yang baru. Perpustakaan menjadi pusat pengetahuan, tetapi tidak hanya di dalam arti tradisional, menyimpan buku dan kemudian buka akses terhadap buku itu pada mahasiswa, pada pembaca, tetapi perpustakaan menjadi semacam wahana, semacam hub di mana kaum muda yang mau mencari pengetahuan dalam bentuk apapun, lewat platform apapun, online, offline, kemudian arsip, tetapi juga banyak akses-akses yang digital, itu bisa datang menikmati suasana tertentu, bonding tertentu dengan keseluruhan ambience atau suasana perpustakaan itu, dan kemudian mereka menikmati pengalaman itu, dan kemudian mereka memperdalam pengetahuan, wawasan satu sama lain, memperdalam pengetahuan lewat koleksi-koleksi, baik yang langsung dalam bentuk tradisional maupun mikrofilm, maupun koleksi digital, maupun akses-akses yang lain. Jadi perpustakaan dalam bayangan saya akan menjadi perpustakaan yang baru, yang bertransformasi menjadi milieu, menjadi wahana, menjadi sarana yang integral di mana orang sungguh-sungguh mendapatkan juga kedalaman pengetahuan, tetapi juga pengalaman kebersamaan dalam memperdalam wawasan itu dengan cara-cara yang senantiasa baru. Jadi Zoetmulder itu atau Romo Zoetmulder itu memang punya banyak koleksi dan menggunakan nama samaran Artati. Zoet itu dalam bahasa Belanda kan artinya manis. Lalu Artati ini dalam bahasa Jawa itu artinya juga manis. Dan ini digunakan oleh Romo Zoet ketika beliau menulis artikel di dalam majalah Studien. Jadi itu menjadi nama samaran Romo Zoetmulder. Pustaka Artati merupakan salah satu dari beberapa koleksi khusus yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Koleksi Pustaka Artati warisan dari Profesor Dr. Petrus Josephus Zoetmulder SC atau Romo Zoetmulder. Beliau adalah seorang pastor, tetapi juga seorang pakar bahasa Jawa kuno, guru besar bahasa Jawa kuno. Koleksi yang diwariskan Romo Zoetmulder berupa buku-buku studi bahasa Jawa kuno, kebudayaan. Selain buku-buku juga ada beberapa koleksi seperti manuskrip yang bertuliskan aksara Jawa, juga ada mikrofis, juga ada lontar. Lontar ada beberapa, khusus untuk lontar ini sangat unik karena lontar ini bertuliskan huruf Bali tetapi bahasanya Jawa kuno. Koleksi-koleksi tersebut tentu saja sangat berharga dan sangat perlu untuk dilestarikan supaya dapat mengungkap kebudayaan masa lalu bangsa Indonesia itu seperti apa. Lontar memiliki nilai yang sangat tinggi. Yang pertama tentang budaya, kemudian spiritualitas dan ekonomi. Perpustakaan ini sekarang ini ideal dengan anak muda. Perpustakaan Sanata Dharma tentu ingin menjembatani kaum muda dengan pengembangan teknologi augmented reality agar mereka juga bisa merasakan warisan budaya masa lalu dan mereka bisa membaca untuk penelitian dan pengembangan mereka. Menurut saya ini penting sekali karena banyak sekarang itu
orang-orang di luar yang bahkan mencari informasi segala macam yang zaman dahulu saat itu dipraktekkan dan berhasil, lalu banyak orang mencari saat ini. Dan menurut saya ini memang harus dilestarikan karena jumlahnya juga sudah tidak banyak dan harus dijaga supaya tetap lestari dan generasi yang nanti tetap bisa melihat dan belajar tentang ini gitu. Proses pertama yang saya lakukan itu dari lontar ini, pertama saya cek dulu apakah komplit jumlahnya, nomornya, ada yang terbalik atau tidak. Lalu dari aksara Bali saya salin ke laptop. Setelah itu step kedua baru saya alih aksarakan ke bahasa Latin begitu. Kalau sudah saya terjemahkan. Setelah saya terjemahkan ini, bekerja sama dengan Perpustakaan Artati untuk membuat aplikasi Artati mobile application yang dapat membantu lontar-lontar ini dapat dibaca banyak orang tanpa tersentuh gitu, karena memang kita harus menghindari banyak sentuhan fisik karena lontar ini sangat rapuh dan nggak ada salinannya gitu. Jadi adanya aplikasi ini sangat membantu sekali supaya tidak ada banyak orang yang dapat menyentuh, tapi mereka semua itu bisa membaca isi dengan baik gitu. Jadi yang pertama tentunya perlu dilakukan digitalisasi gitu dari koleksi lontar ini supaya bisa menjadi bentuk digital. Ide awalnya adalah membentuk sebuah aplikasi augmented reality, dan untuk membuat augmented reality tersebut tentunya perlu langkah mentransfer dari bentuk lontar fisik dunia kita ini ke dalam bentuk 3D. Dan langkah awal yang saya ambil adalah mengambil atau melakukan scanning terhadap permukaan lontar, yang kemudian permukaan tersebut saya olah di dalam komputer sehingga dia bisa berubah menjadi bentuk 3 dimensi. Bagi saya ini adalah suatu kerja yang luar biasa ya. Karena dengan cara seperti ini memudahkan banyak orang untuk memahami apa yang ada di dalam naskah. Sementara kan naskah-naskah apalagi yang bertulisan aksara Bali, aksara Jawa kuno atau aksara Jawa baru itu tidak banyak yang berminat untuk mempelajarinya, tidak bisa membacanya. Nah, dengan aplikasi ini itu sangat membantu sehingga apa yang ada di dalam naskah itu bisa tersosialisasikan, bisa disebarluaskan, bisa dipahami oleh banyak orang. Pertama kali saya menggunakan aplikasi ini, saya mengapresiasi penuh kerja tim yang sudah membuat aplikasi ini sedemikian canggih ya. Karena memanfaatkan augmented reality untuk koleksi yang tidak dapat dikatakan mudah lagi. Karena ini berkaitan dengan masa periode Jawa kuno. Nah, oleh karena itu, melalui aplikasi ini, saya kira dapat menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Melalui aplikasi Artati Mobile Application ini, mereka bisa lebih didekatkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah lahir dari nenek moyang mereka. Buat saya pribadi ini pengalaman yang asik, apalagi ini pertama kali untuk saya untuk melihat lontar secara langsung. Dan di lontar sendiri kan ditulis menggunakan aksara Bali dan bahasa Jawa yang kuno ya. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang itu belum tahu gitu isinya apa. Nah, menggunakan aplikasi Artati kita bisa menggunakannya dengan mudah, hanya cukup menggunakan scan barcode, kita bisa tahu isinya apa dan kita bisa mentranslatekannya dalam bahasa Indonesia. Kesan aku tentang Artati ini seru banget, sama asik banget dan unik menurut aku karena aku bisa lihat primbon-primbon yang dari Jawa kuno, terus udah ada translate-nya, jadi aku bisa paham isi-isi dari primbon-primbonnya itu tuh apa sih maksudnya. Terus juga uniknya itu
karena terbuat dari lontar ya, jadi pertama kali juga aku tahu lontar itu kayak apa dan ditulis seperti apa bentuknya, jadi ya unik aja, jadi aku bisa tahu sejarah-sejarah zaman dulu gitu. Saya Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan inovasinya yang luar biasa. Menurut saya ini sangat surprise ya, karena pertama inovasi yang dilakukan adalah melakukan transliterasi dari lontar warga Pasasanjan ke dalam teks bahasa Jawa kuno dan ke dalam teks bahasa Indonesia. Tentunya ini menjadi manfaat yang luar biasa buat kita semuanya, karena apa yang dilakukan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma telah menjembatani apa yang terjadi di masa lalu dan akan bermanfaat buat generasi-generasi yang akan datang. Lontar yang dikumpulkan di Perpustakaan Artati ini lontar yang oleh Romo Zoetmulder menjadi bahan untuk penulisan kamus, dan kamusnya ditulis dalam Old Javanese English Dictionary. Jadi ini kamus yang menjadi pintu masuk untuk peradaban Jawa kuno abad ke-8. Dan pada masa itu orang di wilayah Nusantara sudah mengenal budaya tulis. Budaya tulis artinya dari gagasan menjadi tulisan. Simbol menjadi aksara. Ada kemampuan, ada alat. Jadi itu sebenarnya adalah akumulasi dari yang namanya teknologi, keterampilan, pengetahuan, dan akumulasinya. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma mencoba memberikan inovasi kepada pengguna perpustakaan dengan transliterasi lontar Wariga Pasasanjan dan juga membuat aplikasi berbasis Android untuk membaca lontar. Harapan ke depan adalah bahwa koleksi lontar di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma akan dimanfaatkan secara lebih luas. Saya bersyukur atas inisiatif dan inovasi dari tim Perpustakaan Universitas Sanata Dharma dalam kolaborasi dengan banyak pihak sehingga melahirkan aplikasi Artati ini yang sangat kreatif, menggabungkan concern untuk melestarikan warisan budaya bangsa dalam teks-teks yang kuno dengan teknologi yang baru. Saya yakin inisiatif ini akan diterima banyak pihak, akan berguna, dan akan membuat USD Universitas Sanata Dharma selalu bangga karena bisa menyumbangkan hal yang selalu baru untuk pembangunan kecerdasan bangsa, pembangunan pendidikan bangsa. Maka semoga sukses, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.